Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatih Al-Ghifari dari kelas Informatika 404 dengan NIM 2404010110123. Oke, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman untuk mata kuliah sistem jaringan yang dari sesi 1 sampai 7. Oke, kita mulai dari sesi 1. Introduction to Network. Komponen dasar jaringan. Komponen ini dibagi menjadi tiga peran, yaitu ada host and device, intermediary device atau perangkat perantara, dan network media. Host atau end device itu tempat di mana data itu dibikin atau diterima. Contohnya komputer, laptop, HP, server, dan yang lainnya. End device itu juga dibagi, dia ada sistem client server dan peer-to-peer. Peer-to-peer. Client server itu seperti komputer yang menyediakan informasi seperti web server, mail server, file server gitu. Klien itu dan kliennya itu komputer kita yang minta request informasi tersebut. Dan untuk peer-to-peer itu model jaringan komputer yang berfungsi yang sama dan berfungsi tetapi dapat berfungsi menjadi server maupun klien secara bersamaan. Kemudian intermediary device itu perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan, mengatur, mengarahkan dan mengelola lalu lintas data antara perangkat sumber dan tujuan. Kemudian ada network media, yaitu untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Network media itu juga terbagi menjadi tiga, yaitu ada kabel kabel tembaga chopper. Ini kabel yang sudah lama ya, kayaknya sudah tidak terpakai lagi. Nah, kabel yang kedua itu ada kabel fiber optik. Fiber optik ini yang lagi banyak nih. Ada kabel yang bisa di bawah tanah atau yang kabel udara itu. Dan itu di dalamnya itu ada cahaya. Cahaya itu yang disebutnya core fiber optik. Dan kemudian yang terakhir itu wireless, menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, representasi dan topologi jaringan. Simbol-simbol khusus desainer jaringan yaitu simbol NIC atau kartu jaringan, port fisik dan interface untuk membuat peta jaringan. Peta ini namanya diagram topologi dan dibagi menjadi dua jenis. Ada physical topologi diagram dan logical topologi diagram. Kemudian jenis-jenis jaringan. Jaringan itu ada LAN. LAN itu Local Area Network. Jadi seperti jaringan di skala yang kecil seperti di rumah atau di kantor, di kampus. Jadi yang akses tuh internal aja gitu. Kemudian ada WAN. WAN itu Wide Area Network. WAN itu adalah yang menghubungkan antar LAN-LAN seperti kantor A menghubungkan ke kantor B dan kantor B menghubungkan lagi ke kantor C yang dan yang lainnya itu sudah semua satu network. Dan itu bisa skalanya itu lumayan luas, bisa antar kota atau antar negara. Itu udah core-nya seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi yaitu MAN ya. Ini ya. Kemudian ini ada internet, kumpulan LAN dan WAN di dunia yang saling terhubung. Internet itu nggak ada yang punya secara personal. Jadi ada organisasi global yang membantu mengatur strukturnya kayak IETF, ICANN, dan EAB. Kemudian tren jaringan zaman sekarang itu ada BYOD, seperti Bring Your Own Device. Jadi bebas membawa laptop atau HP sendiri dari rumah buat dipakai kerja atau kuliah di area kampus atau kantor. Dan ada online collaboration dan video dan cloud computing. Kemudian sesi kedua itu ada sistem operasi jaringan Cisco. Cisco itu dia nyetingnya itu atau aktivasinya itu dia menggunakan CLI atau Command Line Interface. Walaupun komputer
Perangkat jaringan biasanya emang rata-rata menggunakan command line. Jadi kita tuh harus hafal juga tuh kode-kode untuk ngetiknya, settingnya. Dan cara aksesnya bisa menggunakan konsol, SSH, dan telnet. Nah, navigasi mode Cisco juga ada user X mode, privilege, global configuration. Itu ada tiga. Ada sub configuration juga. Itu buat mau ke privilege mode, itu misalkan kita di global tapi kita mau nyeting di menu privilege mode gitu bisa pakai sub. Kemudian konfigurasi dasar perangkat itu yang pertama ganti nama perangkat, kemudian ganti password itu yang paling dasar banyak dan ganti port-portnya biasanya. Kemudian pengalamatan IP. IPv4 itu pakai notasi desimal bertitik. Jadi ada empat bagian itu. Jadi kan 192.168.1.10 contohnya. Dan kalau IPv6 itu panjangnya 128 bit. Dan ada default gateway. Jadi default gateway itu jalur utama router itu. Struktur perintah. Perintah di Cisco itu ada polanya, ada prompt, command, space, keyword, argumen. Keyword parameter bawaan OS. Argumen nilai variabel yang kita isi sendiri, misal IP gitu. Kemudian jika kita tanya itu adalah jika kita mau nulis komen yang setelahnya itu kita tidak tahu, jadi kita klik dan tanya nanti muncul pilihan komen-komennya yang setelah lanjutannya. Kemudian tab itu buat melanjutin otomatis yang baru setengah kita ketik gitu. Up arrow itu memanggil perintah yang sudah pernah kita ketik barusan gitu. Ctrl C langsung keluar mode config atau Ctrl Z dan Ctrl Shift 6. Kemudian ada dasar-dasar komunikasi dan aturan mainnya. Tiga utama komunikasi di internet adalah pengirim itu receive, kemudian penerima pengirim itu send, penerima itu receive atau destination dan media jalur lewatnya. Ini jalurnya ini entah lewat wireless, entah lewat fiber optik. Ini ada persyaratan protokol. Dan ini opsi pengiriman pesan. Itu ada unicast, multicast, broadcast. Dan fungsi dan interaksi protokol network protokol. Protokol itu adalah kumpulan aturan baku yang bisa ditanam di software, hardware, atau dua-duanya bisa. Fungsinya semacam untuk menyediakan addressing atau identitas pengirim atau penerima. Kemudian ada reliability, jaminan data, dan sequencing, ngasih nomor urut tiap potongan, dan error detection, ngecek data rusak atau enggak. Oke, protokol suite. Paket yang paling terkenal dan dipakai di internet adalah TCP/IP. TCP/IP itu paket standar open source gratisan yang dapat dipakai seluruh dunia di internet. Dan OSI itu Open System Interconnection dikembangkan oleh ISO atau ATU. Ada Apple Tag, Novel Network, proses kirim data, encryption, dan de-encapsulation. Jadi data itu dibungkus dulu atau melewati layar-layar data, TCP data, TCP segment, IP paket, Ethernet frame gitu. Kemudian sisi 4 itu ada layer fisik, physical layer, merupakan lapisan paling bawah pada model OSI. OSI itu kan ada banyak ya, ada 7 atau 8 itu. Nah, layer OSI ini, OSI yang pertama ini, layer fisik itu seperti kabel, bisa fiber optik, bisa kabel LAN, kabel RJ45 itu OSI paling dasar ya, paling bawah.